nggak masuk di akal sama Nah, memang babak belur Kristen kalau pertanyaannya itu tidak seperti Pak Pipo langsung jujur mengakui, iya memang sembahanku memang makhluk terkutuk. Memang kenapa? Memang kenapa? Enggak. Uraianmu, kata-katamu menarik kau ke lumpur. Semakin lama semakin bicaramu mengganggu sehingga. Ya, jadi yang mati terkutuk di atas salib siapa Pak Pipo? Gimana? Mati apa yang menurut Anda? Mati terkutuk. Apa makna kutuk? Apa makna kutuk menurut kamu? Apa kutuk itu? Celaka. Nggak, apa kutuk itu? Bocor. Apa kutuk itu? Celaka, durhaka, mampus. Jangan panas. Jangan panas Pak Pipo. Ini Pak Pipo memang sering makan babi hidup. Langsung ditelan jadi cepat emosi dia. Iya, sering ciuman sama congor babi. Pak Pipo ini dia pelatih babi. Dari usia 20 tahun kata tetangga Pak Pipo ini di kampungnya dipanggil Ferguso. Dia ini pelatih khusus babi. Jadi kalau ada babi main kelereng, dia inilah orangnya yang pelatihnya. Si Ferguso ini. Makanya kalau dia berbicara selalu emosi. Jangan panas. Iya, betul. Jangan panas. Ini Pak Memang Pipo Pak Pipo ini ya, si Ferguso namanya, nama aslinya. Itulah makanya iblis itu suka selalu marah-marah itu kayak gini lah. Ya, masih mau aku datang besok Pipo. Inilah Pak Pipo kalau ini suka ngamuk dia blender, suka blender orang. Gurunda, ini yang kemarin Gurunda mau kenalin nama saya nih si Pak Pipo ini. Aduh sadis bener nih. Takutlah saya Bu, ini yang Gurunda. Tapi cakep Bun, cakep. Aduh, dia udah tua masih cakep nggak kalau udah tua nanti? Justru karena dia tua cakep, giginya sudah nggak ada lagi, muka kotak, hidung kayak pelepah kelapa, bibir kayak pisang molen. Mak sebenarnya kamu masih TK kamu tuh TK. Nah, itu dia. TK kamu aja. Parah kau Pak. Jangan di-mute. Bagaimana Ferguso, kita lanjut tema kita tadi siang boleh? Dibuka mute-nya Pak Pipo. Ferguso. Jadi kalau orang binaragawan itu kan lengannya yang berotot. Semakin banyak kau bicara, semakin banyak kau berbohong. Orang tua. Jadi Pak Pipo ini makanya kalau nggak kata-kata saya ini kau uraikan kau nggak bisa hidup kalau nggak kau uraikan. Kalau kita laki-laki yang berotot itu lengan, ya dada, bibirnya yang berotot dia. Saudara Jen, maaf ya. Biar pernah saya gas lihat dulu, manusia bibirnya berurat? Bocah yang kerdil pici ini. Kesurupan dia kan. Jangan suka marah-marah. Awas kau kena panci lagi sama istrimu Pipo. Pernah dia diskusi di Ini Pak Pipo ini suka marah-marah ini. Nanti jadi stroke nanti. Udah berapa kali masuk rumah sakit itu. Makanya aku bilang dia bibirnya sudah berotot. Orang itu yang punya berurat lengan, paha, dia yang berurat bibirnya. Wih, Ferguso. Buka mic-mu Ferguso. Lagian orang masuk rumah sakit diantar ambulan kalau dia yang nganter. Diam kau Handi Selebet, diam kamu Pursegar, diam kau. Wah hiburan nih pagi-pagi hiburan. Ya jadi Ferguson ini Bun dulu pernah bukan begitu Homang. Maksud saya begini bro. Kalau Anda mau bicara dengan saya, siapa Homang? Apa yang mau kita diskusikan Homang? Iya yang tadi siang. Tuhan mulia versus Tuhan terkutuk. Mau lanjut lagi tema tadi? Nadanya rendahin dulu dong, baru ya, bisa lanjut tema tadi kayaknya menarik. Kian Sinantang, diam dulu kau orang tua. Tema tadi ya. Semakin banyak kau bicara, semakin banyak kau berbohong. Bocil. Cilok kau. Jangan diikutin kan. Nanti kena rungkal lagi kak, jangan diikuti. Iya, biarkan dia. Diam kau Handi, mau nangis Bombay lagi kau. Memang beda kita karena yang berotot kita punya lengan, dia bibirnya yang berotot. Kenapa bibirnya berotot? Karena setiap hari dilatih di depan cermin marah-marah kayak gini.
Capek kencing. Saya udah capek kencingin mulut orang tua. Jangan di mute. Saya udah berdosa kalau Saya jadi ingat itu dia Jangan di mute. Gunawan. Jangan di mute. Jangan. Berotot. Biar saya gas Terguso. dulu nih si Homang ini biar saya gas. Jadi kalau ini Pak Bang Pipo Juma, tadi Bang pagi Juma. sudah mengakui Bang Juma. kalau dia menyembah makhluk terkutuk. Katanya itu adalah sebuah keistimewaan. Bukan Yesus, Kristus rela mati terkutuk demi Gimana pertanyaan saya tadi? Bagaimana itu? Yang dikatakan demi kemudian membebaskan bibir Gimana Ferguso cara Anda dari menembak? dosa-dosa gitu. Tapi Ferguso malah lain yang dibahasnya. Ya, silakan. coba jelaskan. Bang Juma, Siap. Bang Juma. Kalau Ya. kalau namanya si Omang itu si monyet. Makanya dia bilang Oh ya dialah itu. Dia karena itu panggilannya dari kecil dari orang tuanya. Diam kau Homang. bilang si Tuh. Omang Selalu kebiasaan di rumah dia dipanggil Homang dari kecil. Kalau saudara lihat fotonya saudara Ferguso ini pasti Anda tertawa. Gini aja bro. Lucu mukanya, lucu, serius, kayak gorila. Mute nyantang. Jangan kau mute. Kau pun saya karungi kau nanti. saya kalau Bang pasang Handi yang nge-mute, Bang Handi itu. saya sambil makan lihat fotonya Bang Pipo, langsung saya muntah. Ande diam. Biar dia ngomong. Dia kan hidupnya tinggal beberapa minggu lagi ke depan. Ya coba jangan di-mute dulu, biarin. Ya, sabar, mumpung masih ada. Iya, Mumpung masih ada. Kalau nggak ada kita Gini kangen juga aja. ya Gurunda ya. iya betul. Kian Sinantang, diam kau dulu. Jangan Kamu jengkol-jengkol gua, orang tua. Semakin banyak kau bicara, semakin banyak Wah, blender bohongmu. kau. Penderitaan yang kau raih di dalam hidup. Semakin banyak kau bicara, semakin banyak bohongmu. Iya, jadi anak kangen waktu bocil, Zoom. bocil. Ku blender kau, bocil. Gini aja bro. Gimana bro? Mari kita diskusi. Apa judulnya? Bikin waktunya. Kalau kau sanggup, Baik. Kalau kau sanggup diskusi, oke silakan. Oke, baik. Kian Sinantang, buat dulu aturannya. Biar saya gas dulu gurundamu ini. Biar Oke, saya nangis, saya buat. satu Silakan. lawan satu ya, Gurunda sama Pak Pipo Ya ya. benar. Iya. Ya benar. Oke, Bunda Rahma bisa buka kamera untuk waktu. Bunda Rahma kan HP-nya 2 tuh, timer. Iya. Berisik dia nggak apa-apa. Ini orang Nggak tua berisik. apa-apa, pakai timer. Enggak apa-apa. Kita kasih kesempatan kan sebentar lagi dia pindah dunia. Iya, kasihan dia. Ini kesempatan terakhir dia diskusi. Nanti duet sama Uti Besok dia ikuti istrinya Uti Matimena. Gurunda, dia Iya. nggak tahu yang namanya Bang Zuma itu terlahir memang berdebat. Dia belum tahu tuh. Udah ada di zaman bocah. udah sering. Bocah, itu Bunda Mira ini dibilang kan bocah. bagi saya gurundamu ini anak kecil bagi saya, nggak ada apa-apanya ini, bocor nih, nggak ada apa-apanya ini. Tapi kau nggak tahu, Gurunda sama Bang Zuma itu beda. Yang namanya Bang Zuma itu memang terlahir untuk berdebat. Asal kau tahu aja itu. Mau si Juma, mau si Homang, mau siapa nggak peduli saya itu. Udah, Kalau Bunda diskusi, Rahma, diskusi, silakan Pak. Bunda Rahma. Udah bisa belum? Coba buat waktunya. Pakai timer. Siap. Tapi pakai satu Maklum syarat ya, ya Pak Bun. Pipo. Beliau ini Pipo ini Ferguso ini produk gagal. 3 menit aja Bunda Rahma. Ibunya bilang si Pipo ini waktu dilahirkan Diam bukan kau, lihat diam depan kamu. dia. Lihat belakang. Nah, Tapi makanya satu terlalu banyak. syarat ya Pak Pipo, Begini, Pak Pipo. Dengerin begini, dulu makanya- Pak Pipo. Dengerin Nah, dulu lanjut. pakai satu syarat. Mau nggak syaratnya? Syarat apa Kalau itu? diskusi jangan kayak dulu. Sekarang harus safety. Pak Pipo jangan lupa pasang gigi dulu sebelum diskusi. Jangan kayak dulu. Giginya copot. Enggak gini aja, kalau kamu menjadi hostnya di sini, ikat pinggangmu supaya kamu jangan curut nanti barangkali. Besar mulut. Begitu ditanya langsung au. Lain ditanya, lain dijawab. Itulah Ferguso. Udah buat waktunya. Kian Ya, Sinantang. ya. Ya, silakan Bunda Rahma, bisa nggak? Berapa menit? 3. 3
3 menit. Oke, silakan. Terlalu panjang. Dua. Hei, jangan takut kau. Jangan 50 detik aja, 50 detik, setengah menit. Angkat bendera kau kalau takut. Jangan kau takut. Kalau takut kau angkat bendera. Diam kau. 30 detik. Kalau kau takut, diam kau. Kalau kau takut, ya nggak usah 1 menit aja, Bunda. Oh iya, 1 menit. 1 menit aja. 2 menit terlalu. 1 menit orang tua diam kau aturan. 1 menit buat pasang gigi aja habis. Pak Pipo ya. 1 menit ya, Ferguso. Alif, diam kau Alif. Kamu pun mau nangis Bombay. Nah, nangis Bombay. Lip. Ya Allah. Dari dulu nggak berubah. Lip. Lanjut. Nafsu kau bicara. Salam sama Pak Lamsen ya. Salam sama Pak Lamsen. Ini dulu. Ustaz Alif, kalau Pak Pipo ada gini, ada kalau Gurunda, woi. Sama itu. Nah, silakan moderatorin Ustaz Alif. Ya, silakan Ferguso duluan 1 menit. Enggak, apa judulnya Homang? Tuhan mulia versus Tuhan terkutuk. Tuhan mulia, Tuhan ini enggak begini. Ini isinya dulu. Langsung goyang Ferguso. Bingung langsung. Bukan. Kamu bicara enggak lebih dari manusia. Anak SD. Kamu manusia atau enggak? Enggak, kamu manusia atau enggak? Apa hubungannya tema dengan manusia dan bukan manusia? Memang lucu Ferguso ini. Makanya kurangi makan Bukan, dedak. kamu dan uraianmu, cara narasimu, kau makan comberan. Comberan Darwis kau telan. Ferguso. Aduh. Gimana kau? Istrimu sudah tidur kan? Aman, lanjut. Udah cuci piring kau di belakang rumahmu, pel rumahmu, perempuan. Ayo mulai Ferguso dulu. Tuhan mulia versus Tuhan terkutuk. Silakan. Tuhan mulia, Tuhan apa itu? Apa itu Tuhanmu? Tuhan apa? Tuhan apa yang Anda tahu? Itu kan masuklah cepat. Enggak usah waktu sudah disiapkan. Bukan. Itu. Cara menikah, cara berpikirmu. Ini gurunya Edis ini gini caranya. Enggak. Begitu cara kamu hidupmu yang menguraikan Tuhanmu. Tuhan terkutuk, orang bahas Tuhan mulia versus Tuhan terkutuk. Tuhan siapa? Tuhanmu mau kita bahas. Tuhanku yang mulia. Tuhan mulia gimana? Cara Tuhan mulia Tuhan itu saya apa makna mulia mulia? dong. Apa makna mulia? Mulia itu apa? Mulia itu apa? Ganiyun karim. Dan sesungguhnya Tuhanku maha kaya lagi maha mulia. Mana dia? Ferguso kemana? Alah, turun pula dia. Aduh, Majang. Naik kali ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, itu dikik ya? Udah kena panci itu. Bang Andi, aduh. Aduh, naikkan lagi. Aku ngejar dia tuh lah. naikkan. Naik lagi Pak Pipo, naik lagi. Ferguso. Manusia bibir berotot. Naik. Semua guru-guruku semuanya. Bunda, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Lanjut. Itu tadi dikik tadi itu ya. Naik lagi. Nah, si Pipo. Opung. Dia ada Pung. Pung. biar selesai dulu. Opung. Enggak begini aja mungkin. Ini bagian Anda itu saya bocah kecil semua. Anda di-kick, diturunkan, di-mute. Karena cara Anda itu nggak bisa berdiri secara hidup Anda. Penakut. Oke, Pung sama aku, Pung. Opung sama aku ya, Pung. Lanjut. Bang Blinder, silakan. Pung sama aku ya, Pung ya. Enggak, kamu juga, kamu homang. Kamu bocah, masih bocah kau. Masih bocah kau Blinder. Opung 10 pertanyaan ku kasih. Cepat aku jawab. Diam. Cemananya. Ku kasih 10 pertanyaan aku terakhir. Ayo, Blender itu pun itu kau cepat kalimat saya Blender jadi Blender hidupmu. Opung nggak ada aku bicarakan aku. Ada aku di sini nggak mau diskusi. Yaudah, mulailah berapa kita. kali nangis Bombay kamu tuh. Kasih Opung kesempatan. 10 pertanyaan, silakan.
Cepat, kamu buat nama blender, komalmu nama blender karena kalimat saya dan kau tarik itu semua. Nanti jadi udah mulai lah, mau curhat nanti stroke. Kenapa kamu katakan blender dari mulut saya dan blender itu ada biar kamu situ. Lalu biar kau ku buat blender opung ini biar ku blender. Udah bertanya mulai. Diam kamu. Kau ceplak kata blender menjadi di komalmu, menjadi komalmu itu kau buat. Kenapa kamu curhat? Tanpa yang diam kamu. Kenapa? Mulailah. Enggak. Si Komang ini dulu mau udah saya gas usah, ini manusia satu. Bang Juma udah mewakilin aku udah, apalagi yuk. Sama Kyo. Diam kamu. Gak ada apa-apaan ya kau. Itu mungkin dipicik. Diuji dulu lah. Opung diam ya. Kamu nggak perlu diuji kamu. Kasih opung 10 pertanyaan. Kalimat saya jadi komalmu, kalimat saya menjadi hidupmu. Blender itu dari bulu saya lalu kau ceplak. Apanya ini? Ini cemana nih kau curhat? Apung kau nggak curhat. Nggak 10 pertanyaan. Nama blender dari bulu saya maka kau buat itu menjadi komalmu. Mulai cepat. Malu kau kalau manusia. Nggak manusia kau berkata. Dari kalian, dari itu nama saya, dari itu kan kalimat saya. Kau raikan menjadi komalmu. Kau bahas nama ini. Apa. Mulai. Apa. Apa nih si Opung ini? Mulailah. Bocor. Betul. Udah, sekarang kalau nggak aku yang bertanya ya. Aku yang bertanya, boleh? Diam kau. Jadi gimana? Bang Juma sudah mewakilkan aku. Hapus kata blender dari mulut saya itu baku kuraikan menjadi hidupmu blender. Ketawamu kenderetanmu. Kenapa bahas nama? Kenapa itu kata blender itu kamu buat tanpa izin saya? Karena inilah aku makanya aku buat blender. Iya, dari mulut saya kata blender di TikTok, di rumpun yang itu kata-kata saya lalu kau ambil. Lalu kau ambil karena kamu tidak bisa hidup tentang itu, maka kamu katakan itu blender. Yang namanya Pipo mau ke blender. Yang namanya Pipo ini mau ke blender kepada saya. Iya, nama yang saya uraikan. Lalu kamu bisa hidup tanpa itu. Mulai. Ayo mulai. Kau bocah. Jadi gimana nggak jadi? Kalau nggak aku bertanya. Aku bertanya nih. Jadi gimana nya? Diam. Kok biar aku blender? Hapus blender. 10 pertanyaan pun 10 pertanyaan kasih nggak berani. 10 2000 enggak. Hapus nama blender itu. Cobalah. Mulut buat teman-teman ya, tengok. Saya lalu kau ceplak menjadi nanti lama-lama nanti jadi saya Tuhanmu. Biasanya. Tunggu dulu, Opung. Sebentar. Bocor kau. Biasanya kalau orang-orang Kristen itu paling biasanya mengatakan Islam paling tangguh banyak. Ini aku kasih kesempatan 10 pertanyaan. Apalagi? Dari aku dulu. Nama blender dari mana kau tahu? Dari mana kau tahu nama blender? Rumah kau ada blender, Liban rumah kau blender. Saya menguraikan blender itu, kau nggak pernah berpikir untuk itu kau tahu. Apa ini masalah blender kau dipikirkan? Makanya kau ceplak. Uraian saya kau ceplak menjadi begitu nanti jadi saya kau angkat Tuhanmu. Saya nggak mau. Ini kenapa ini? Iya kau ceplak nama itu dari blender itu dari mulut saya itu. Jadi apa urusannya ini sekarang mau diskusi? Siapa mencurhat? Iya, aku dulu, betul itu. Aku dulu. Bilang aja aku takut. Aku dulu. Bilang aja aku takut. Takut bilang. Aku dulu. Aku dulu. Takut bilang. Itu nama blender dari mana kau tahu? Dari mana kau tahu nama blender? Bertanya. Bocor, kerdil, rumah kau ada blender. Picik, kerdil. Takut. Picik, kerdil. Dari nama blender itu dari mana kau tahu? Ya, takut. Dari mana kau tahu nama blender? Mulai. Dari mana kau tahu nama blender? Hapus. Kenapa dibahas nama ini? Iya, uraian Mang Tai. Itu apa itu namanya? Ini nggak usah bahas nama. Ini lintas agama. Iya, akui dulu. Itu nama blender dari mana? Kok nggak dari bulu saya? Oke, terus ya kalau dari mulutmu terus apa masalahnya? Iya, akui dulu. Dari mana kau tahu dari mulut saya? Dari mulutmu dah. Selesai. Apa lagi? Iya, dari mulutmu. Iya, kalimat dari Pipo itu maka saya buat dia. Iya, dari Pipo. Iya, dari Pipo, ya. Apa itu makna itu blender kalau kau ceplak di dalam hidupmu? Udah langsung lah. Iya, apa itu maknanya kalau kau ceplak itu dari apa? Mengakuin biar supaya kita diskusi. Mulailah. Iya, cara makna kenapa kau ceplak itu nama blender dari mulut saya? Kau nggak ngerti. Udah karena mau blender. Kalau mau blender kau, udah cepat mulai lah yuk. Ya kan. Kenapa dari mulut saya yang kau ceplak dari kalimat saya? Apa ini kau bahas blender? Udah mulailah. Tadi sudah kuakuin biar supaya mulai diskusi ya mulai. Kalau aku bertanya, itu nama itu si Jumang itu dia diam itu. Kejang-kejang gini nih. Kamu yang ketakut, jangankan kamu, si Jumang pun udah ketakutan itu dia diam dia. Enggak ada, aku mewakilkan, enggak perlu aku aja. Kalah jauh kali. Levelmu sama Bung Juma jauh sama aku aja udah, yuk. Cepat. Kamu antara bumi dan langit Anda dengan saya. Ya udah, makanya diuji bos, diuji dulu. Hapus nama itu, Mulailah. hapus nama itu janji.
Kok nggak berani? Gimana ini? Jadi, diam. Udah cepat. Iya, itu namanya itu blender kan dari mulut saya, lalu kau siapa menjadi di komal, kan nggak bisa hidup kamu dalam hidupmu. Masalah blender ini kenapa ribut masalah blender? Kalian mau buat bumbu dapur. Apanya sepipu nih? Masalah blender kok ribut? Bukan. Mau buat bumbu dapur. Aku dulu itu kan dari kalimat saya, nggak pernah kamu dengar, nggak pernah kau tahu kata-kata blender dari saya menciptakan dia, lalu kau ambil menjadi nama blender. Apa? Itu apa itu kau buat seperti itu? Oke, aku bertanya ya. Oke, ku tanggapin ya. Diam. Tanggapin. Di mana Yesus mengatakan dirinya Tuhan sehingga kalian tuhankan dia? Bukan, yang Anda katakan tadi blender itu dari urusan. Astaga, jawablah, aduh mak. Enggak betul. Enggak, tapi dulu betul itu enggak. Enggak pernah kau dengar, enggak pernah kau tahu nama blender, dan lalu kau cepat menjadi komando. Di mana ada Yesus mengatakan Tuhan sehingga dituhankan dia? Dari mulut nama blender lalu kau warahkan di dalam hidupmu. Ya, tengok teman-teman di bawah ya. Udah bisa berdiri. Ya. Udah yang di bawah udah tahu ya, tengok dia kan. Dari tadi nggak berani diskusi. Sebelum di TikTok, waktu di Zoom, kamu itu udah nangis bom beberapa kali. Curhat pula lagi, ya Allah Rabbi. Udah mulailah diskusi. Hapus nama blender. Terus? Hapus. Ya nanti ku hapus, tapi kita diskusi dulu yuk. Kalahkan aku diskusi dulu. Kau kalahkan dulu aku diskusi baru ku hapus. Cepat. Udah, itu hapus nanti ya. Kamu janji kalau nggak hapus nanti menjadi ya oke. Jadi akui dulu nama blender dari mulut saya, nggak pernah kamu dengar, nggak pernah kamu tahu. Lalu kamu rekan baik. Ferguson. Oke, baik. Diam kamu homang. Kau udah. Baik. Bertanya. Lanjut. Bertanya lah. Apa? Aku yang bertanya. Baik. Biar saya tanya anda dulu. Oke, baik. Kita kalau diskusi relevan ilegal, kok ilegal? Elegan dan bagus dan uraian itu biarkan itu mengalir. Jangan pernah keluar dari mulut saya kata binatang dari kebun binatang jangan anda uraikan dan apapun itu. Oke, ada setuju dengan itu? Udah lanjut. Macam ada setuju dengan itu. Udah lanjut lah. Iya, Homang. Janji dulu. Ada setuju tidak? Jangan pernah keluar kata-kata kebun binatang. Oke, baik. Oke, baik. Saya bertanya atau ada yang bertanya? Aku yang bertanya, duluan. Boleh, silakan. Oke, baik. Pertanyaannya, oke. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah, firman itulah adalah Allah. Benar? Bukan benar. Oke, dikomparasi bukan benar. Enggak, jangan kau kemana-mana dulu. Yang mana anda bahas, mari kita gali. Iya, tunggu. Yang kukatakan ayat ini kan benar kan? Nggak ada kurangi, nggak ada tambahi kan? Enggak, benar mau apa enggak urusanmu. Oke, kulanjut. Bertanya, kamu bertanya. Iya, habis nih. Dikomparasi ke Yohanes 1:14. Apa dia? Kenapa kau jantungan? Yohanes 1:14. Apa dia? Iya, apa ya? Firman telah menjadi manusia. Benar ya? Terus. Bukan benar. Jangan kau rekan benar. Bocor. Oke, baik. Jangan kau rekan benar dia bilang. Pertanyaannya, oke. Apa dia baik? Firman telah menjadi manusia. Firman telah menjadi manusia. Iya baik. Uraianmu baik. Baik uraianmu kan? Oke. Baik apa menurut anda? Baik itu apa? Baik udah itu apa pertanyaannya. Aduh, Mak. Woi, bocor. Kenapa ketakutan gue? Makna baik apa? Barang baik kau longor. Bocor. Baik anda. Apa yang baik? Aku mau bertanya ini bisa nggak? Makanya jangan baik, benar. Firman telah menjadi manusia. Pertanyaannya, apa nama zodiak Yesus? Silakan. Gimana? Apa? Coba dulu, rekan. Coba dulu. Kau jawab aja. Apa nama zodiak Yesus? Benar-benar kamu TK pun nggak pernah ke sekolah. Loh, cemananya? TK pun kau nggak ada. Cara berpikirmu. Sekarang begini, dasarnya ada. Hidupmu adalah berantakan. Panas. Firman telah hidupmu. Aku bertanya tentang kemanusiaan. Cara penyampaiannya. Memang hidupmu TK pun nggak pernah tamat kau. TK pun nggak pernah kau tamat. Loh, aku dasarnya ada firman telah menjadi manusia. Pertanyaanku tentang kemanusiaannya, salahkah? Anda kau tanya, zodiak tanya. Ya iya, kau tahu apa zodiaknya? Dia lahir bulan berapa? Ya, cara berpikirmu gimana? TK enggak? Sekolah inilah resiko menuhankan manusia, bos. Resiko apa? Hidupmu yang beresiko, cara pemikiranmu yang enggak mengerti, enggak tahu lalu kamu Makanya aku bertanya tentang kemanusiaannya, salah.
Hampa kemanusiaan. Jawablah, jawab. Apa nama zodiaknya? Hampa kemanusiaanmu. Jawablah. Benar-benar kamu tidak pernah sekolah. Loh, aku kan punya dasar bertanya. Firman telah menjadi manusia. Manusia, pertanyaanku tentang kemanusiaannya. Anda tanya zodiak. Ya iya. Dia lahir bulan berapa? Maka dia jangan terlalu banyak kau minum dari WC itu. Dari WC kau telan semua. Dia jawab saja lah. Dia siap tanggal 25 itu merayakan apa? Kalian merayakan apa tanggal 25? Anda katakan zodiak. Jadi, aku bertanya, tahu nggak? Tapi kau kenal dengan Tuhanmu, jawab aja lah. Apa zodiaknya? Bagaimana uraianmu, cara berpikirmu mengenal Tuhan yang Anda hidupkan? Pertanyaanmu itu. Mana ngomongnya? Itu adalah membuktikan cara berpikirmu mengenal Tuhan pun tidak akan pernah kamu tahu siapa Tuhan. Itulah resiko menuhankan manusia. Harus siap, bos. Jangan bukan baper. Cara berpikirmu di bawah rata-rata manusia. Kalau Tuhan kamu bukan manusia. Kan pasti manusia, uraian dan kalimatmu akan terarah dan pertanyaan akan dia kan manusia. Manusia. Zodiak kan kamu katakan. Zodiak. Zodiak itu apa? Zodiak itu apa? Ya apa? Tanggal 25 zodiak itu apa? Mana tahu aku? Ya, zodiak itu apa? Zodiak itu apa? Tuhanmu zodiak. Bukanlah aku bicara Tuhanmu zodiak. Aku bicara Tuhanmu. Iya, kamu tanya zodiak bocor. Loh, Tuhanmu lahir kan? Bodoh-bodoh, jangan terlalu bodoh. Loh, tadi janji apa? Nggak boleh ngomong-ngomong gitu kan? Kenapa ngomong gitu, bos? Dari bicaramu, dari enggak, kebun binatang saya larang. Dari bicaramu, dari uraianmu. Kalau saya dipertanyakan, kamu hanya sebagai berbentuk manusia cara berpikiranmu, bukan kau manusia cara berpikirmu. Tuhanmu manusia tidak? Tuhanmu manusia tidak? Kamu bukan manusia. Dia dong, aku pernah. Begitu menungkik. Udah lanjut, kau yang bertanya, udah gantian, kau bertanya. Kamu tanyakan. Udah, cara itulah cara berpikirmu mengenal Tuhanmu, cara seperti itu. Udah, itu minum obat 2 skadon minum. Udah, kau bertanya, gantian, jawab udah. Kalau kau nggak bisa jawab udah, kau bertanya sekarang sama aku. Mengapa begitu rendah cara berpikirmu, cara uraian? Udah, itulah menuhankan manusia, itulah resikonya, baper kan? Lalu kamu bahas zodiak tentang yang Anda bahas tentang diskusi. Iya kan memang dia manusia, punya zodiaknya nggak dia? Zodiak menjadi Tuhanmu barangkali. Mana ada Tuhanku bukan manusia, bos. Enggak aja. Enggak, bukan cara bicaramu itu. Loh, kan cara bicaramu, cara uraianmu. Yesus itu lahir nggak? Cara uraianmu, cara bicaramu. Kok cara uraian? Memang begitu lah. Silakan kau bertanya. Apakah itu tidak merugikan hidupmu dari kalimatmu itu mengandung dosa di dalam engkau? Lanjut, Pipo. Lanjut, pertanyaan cepat. Udah kupingmu, lanjut. Lanjut bertanya. Jadi Anda tanya. Aduh, mati lagi tuh. Udah. Bertanya. Udah mulai cepat. Renungkan hidupmu dulu dan kalimatmu supaya kamu sadar kalau kau manusia. Lah, kan dasarku ada. Firman telah menjadi manusia. Karena mungkin cara berpikirmu, cara narasimu, begitulah caramu mengenal Tuhanmu. Udah, Tuhanku bukan manusia. Tuhanku tidak dilahirkan. Dari cara bicaramu, dari uraianmu kamu tanya kepada saya zodiak, saya pastikan kamu tidak mengenal resiko Tuhan dilahirkan, Tuhanku tidak mengenalmu. Memang gak kenal aku Tuhan lahir. Udah lanjut pastikan kamu tidak mengenal Tuhan, Tuhan pun tidak mengenalmu. Ya udahlah, suka hatimu lah. Udah tanya pertanyaan, cepat. Pertanyaan dua, cepat. Kau bertanya. Maka zodiak kamu tanya. Ya udah. Kalau kau nggak bisa menjawab, udah lanjut kau yang bertanya. Skip, cepat. Edukasi apa yang kamu tanya? Karena di dalam cara bicaramu kau nampak di dalam apa yang kamu kriteria Anda tidak mengenal Tuhan di dalam hidup. Kemana-mana macet. Udah lanjut, Opung lanjut. Bertanya cepat. Jangankan ateis sekalipun tidak seperti Anda bicara, ateis tidak seperti Anda bicara. Aduh nah itu kalau ateis tuannya. Ya sakit hati dia. Ateis tuannya bukan manusia, bos. Udah kasihan saya melihatmu cara bicaramu. Kamu udah berumur kau barangkali udah dewasa, tetapi cara bicaramu. Opung kecewa nih sekarang, kecewa. Dia kamu tanya. Kecewa nggak? Cara seperti itulah kamu mengenal Tuhanmu. Loh, bukan, Tuhanku bukan manusia, bos. Tuhanku tidak dilahirkan. Itu membuktikan cara hidupmu, cara narasimu, begitulah hidupmu. Lah, memang Tuhan kan dilahirkan kan? Apapun kamu uraikan karena caramu itu berbicara, itulah hidupmu.
Tuhanmu dilahirkan kok. Aku bicara fakta. Hidupmu hampa, hidupmu tidak berarti kalau kau bicara Mana Ini ada kenapa Bang Blender sama Pak Pipo kena keseran juga tuh ini? Ya, enggak, ya, kamu pun harus nangis Bombay. Iya, Opung. Opung gimana? Gimana caranya bikin aku nangis, Opung? Gampang, dari Anda dulu di Zoom berapa kali kamu nangis. Iya, ini zodiak lu, tapi tolonglah zodiak lagi. Jangan anu zodiak kamu tanya. Manusia siapa yang tanya, siapa yang bilang? Pipo, jangan nangis, iya. udah. Lalu Blender Jangan nangis. Sian Selantang, kamu pun diam kamu dulu. Diam kamu. Jangan nangis. Diam kamu. Udah, Pak Pipo jangan nangis. Enggak, dulu kamu sopan, sekarang kamu lama-lama kamu terare lebih nggak ngerti apa lagi. Dulu kamu sopan. Mau pakai timer enggak? Perguso, mau pakai timer enggak? Nah, mulai kamu dari narasimu santan kelapa sawit. Gimana kau itu? Semakin banyak kau bicara, semakin banyak kau ngibul, Pipo. Nah, kalimat saya kamu tidak bisa tanpa kalimat saya kamu hidup. Kamu tidak bisa hidup tanpa kalimat dari saya. Nah, itu dia. Ditulis. Diam kamu Blender. Ini si Alif ini dulu. Alif ini biar nangis Bombay lagi. Satu-satu. Siapapun saya hadapi di Komalanda ini. Sama aku tadi ampun ya, udah ampun ya. Ampun sama aku tadi ya, ampun ya. Udah ya, clear ya. Udah. Sama aku ampun tadi ya, udah kan. Jodialah. Udah Tuhanmu jodialah kamu buat. Ampun ya, udah ya. Kesepakatan kita. Maka dari kata-kata dan Bekar dulu dari Blender pun kau sudah tahu bagaimana cara hidupmu. Kau Blender kalimat dan menurut saya kamu buat menjadi Komal hidupmu. Gimana cara lebih berdikari? Nggak bisa. Baik, Alif, kamu diamlah ya, bro. Diam ya, Blender. Kita kan sopan lah kita dulu. Arahan dia dalam diskusi kita. Baik, Alif, apa yang Anda diskusi dengan saya? Ini dulu, buat saya ini lagi. Iya. Pak Pipo mau diskusi apa? Tuhan yang mulia versus saya kasih tema ya, Ustadz Ali, Pak Pipo, Gurunda, saya kasih tema. Islam menyembah Allah Subhanahu wa taala, Kristen menyembah zodiak. Kenapa? Kalau bocor jangan bocor-bocor amat lah. Ada zodiak. Sakit hati dia, guys. Bukan sakit hati, cara narasimu, cara pembicaramu, kamu tidak mengenal Tuhan. Kalau caramu berbicara, gitulah cara hidupmu menguraikan tentang Tuhan Anda barangkali. Begitu menyakitkan cara hidup Anda. Ya udah, mau bicara apa Pak Pipo? Kita bahas aja. Kalau kamu hargai cara bicaramu, kamu guna harga diri orang. Tetapi kamu tarik semua kalimatmu menjadi sesuatu, menjadi hancur secara pikiran dan naratif. Sedih. Judi nangis Bombay ke orang tua. Diskusi. Dari kau bantah, kau turuti dari kau ceplak kata-kata belajar tadi judi ya. Mengerikan secara hidup Anda bicara berpikir Anda seperti itu tentang ketua. Mengerikan, bukan mengerikan. Saya kasihan melihat mengerikan. Bukan mengerikan. Ada manusia seperti Anda, seperti Blender, tentang zodiak dibawakan kepada diskusi ketuhanan. Gimana cara hidup Anda mengenal Tuhan? Bocor benar Anda itu. Bukan nangis, saya kasihan. Cara berpikirmu di bawah rata-rata manusia, bro. Sakit hati, Pak Guso. Sedih aku sama zodiak nih. Sedih aku sama zodiak nih. Sedih aku dengan zodiak. Pakai timer aja, apa makna zodiak? Zodiak yang Anda uraikan secara di dalam diskusi. Begitu rendah cara berpikirmu. Ini si Alif dulu. Baik Alif, apa yang Anda diskusi? Ini si Alif dulu. Diam kamu dulu. Kalau si Jumang udah diam itu, nggak boleh narasi lagi dia. Nanti baru ada celebes ya Handi. Tenang ada Handi. Pikirkan rata-rata di dalam. Pak Pipo mau ngantri ini. Pak Pipo mau ngantri. Satu-satu. Aduh ya Allah. Bukan bintang. Saya tidak pernah saya katakan saya bintang, Alif. Ada menguraikan zodiak lagi bagi saya. Ya udah cepat mau bilang apa Pak Pipo? Pak Pipo mau bilang apa? Bukan. Anda udah diarahkan lagi zodiak, udah begini aja. Tapi kalau saya dengar dari suaranya, Ustaz Ali, saya dengar dari suaranya kayaknya Pak Pipo ini lupa pasang gigi kayaknya. Diam kau dulu. Dulu nggak kayak gini kau Siantang. Siantang nggak gini kau Mama. Siantang. Rantang.
Santana. Pak Pipo cepetan mau diskusi apa Pak Pipo? Tadi itu tema itu udah bagus dibangun Bang Cuma itu. Bukan, enggak, saya ada bertanya kepada Anda. Tolong dulu jawab supaya saya dapat hidayah. Hidayah itu nanti mana tahu saya menjadi satu berubah nanti menjadi sesuatu berat, dalam berat dapat hidayah, berat. Diam kamu blender. Kamu dari blender dari kalimat saya maka hidup kamu itu kau ceplak menjadi hidupmu. Udah nggak usah banyak curhat orang tua. Kalau mau diskusi. Santai, Kian Sinanta, Anda itu sopan dari dulu. Sekarang kamu itu menjadi jin korin jadi muncul. Gimana cara Anda? Kau, kita kan saudara dari dulu di Zoom. Kamu sekarang jadi begini. Oh, baik. Begini, Alif. Kita saudara, walaupun berbeda iman, tetapi kita tetap bersatu. Kalau komunikasi, kalau ada dengan saya jumpa nanti tatap muka, kita akan pelukan. Seperti enggak mau saya. Gini, ya. Emang gua cowok apaan harus pelukan? Wah, sama si blender lu kalau mau pelukan. Sama gua lu. Bau. Kian Sinanta. Nah, baik, Syalib dulu. Ini nangis Bombay berapa kali nangis Bombay dan saya tidak akan nangis Bombay, saya buat Anda. Ini cara narasi Anda, duduk agak sopan Anda walaupun nggak sopan-sopan amat. Baik, kalau Anda saya bertanya kepada Anda. Dengar dulu. Cepetan kau ngaji dulu kau biar saya dengar ngaji. Kalau enggak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Cepetan. Bilang setannya tadi ke Pak Pipo, setan yang terkutuk. Nampak agak dipertegas. Blender, diam kamu. Hargai bicara. Kau baik diam kau. Tadi sok-soknya kau. Oke, bot. Ya udah, sebelum dimulai diskusinya, izinkan saya baca doa ya. Ya Allah ya Tuhanku, izinkan saya dijauhkan dari setan yang mati terkutuk ya Allah. Ya, silakan lanjut. Semoga setan-setan itu tidak mengganggu kita di sini. Ya, setan. Anda begini, Sinantang, Blender, Alif ketakutan kayaknya ini mbaknya. Ketakutan ada semua. Baik. Papi komen kelereng aja yuk. Pusing aku. Kan udah mulai arahmu kemana? Takut Anda. Udah cepetan lah ditungguin Pak Pipo. Kalau saya tanya Anda takut. Nah, baik, dengarkan baik-baik bro. Satu-satu ya, kita elegan dan bagus kita cara diskusi kita. Dengarkan dari dulu dan sebelum elegan bukan ilegal orang tua. Kapan saya katakan ilegal? Bocor kamu yang dengan kupingmu. Katanya elegan. Bukan, makanya kupingmu kau korek pakai linggis biar kau dengar, bukan congormu. Bukan kau yang parah, baik. Dengar dulu, saya bicara dengan ya bukan gua emang yang parah tapi kau. Kan kamu yang parah dari udah nanti zodiak udah zodiaklah hidupmu nantilah itu. Baik, begini Alif. Saya uraikan dan kepada Anda dan pertanyaan. Saya tidak pernah menimpulkan apapun jawaban Anda itulah dia. Karena saya ingin dapat hidayah dari uraian Anda, dari penjelasan Anda yang mana yang di dalam hidup Anda dipatri. Cara berpikir secara memorimu itu maka saya tenaga. Orang kayak gini kenapa dibiarkan hidup ya? Karena Allah sedang menguji kesabaran orang-orang yang beriman. Ini ujian bang, ujian cobaan kita bang, ujian. Tahu dia di mute tuh, nggak tahu di mute dia tuh. Biasanya kan tempatnya di hutan, kenapa masuk kota? Nggak tahu di mute dia. Ini pasti abang ditantang terus, ditantangin terus abang nih, nggak jadi abang Ustaz Alit ya lah. Agak lega sedikit dia tadi, kok nggak bising kali ya, agak nyaman Komal nih, dengar suara dia. Nggak ada yang kick dia ya, pergi sendiri loh. Alhamdulillahirobbilalamin. Aduh. Alhamdulillah. Karena doa kita tadi tuh ya setan-setan dia, makanya lari dia. Pak Pipo itu orang bayi. Maksudnya baiknya dia itu tidak ada di sini gitu loh. Aduh ya Allah. Dari dulu kayak gitu terus Pak Pipo. Kau tidak bisa hidup dari kata-kataku. Curhat.
Caniago monitor. Mr. Ten Caniago. Mr. Ten Caniago. Mr. Ten. Monitor. Hello. Hello. Ya silakan. Yang Kristen, saudara-saudara Kristen. Nggak bosan-bosannya. Kita bahas kitab kalian. Mudah-mudahan mendapatkan pencerahan. Kang Blender Trot. Apa ini namanya nih? Hei. Kang. Kok namanya? Kang. Monitor. Kang. Ada aja namanya. Ya, yang Kristen ditunggu. Silakan tetap kita bahas mencari kebenaran tentang satu Tuhan. Tokwan ikan, monitor. Tokwan. 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 Hello. Hello. Yang Kristen, yang teman-teman Kristen. Artinya begini ya buat teman-teman Kristen. Naiklah, kan banyak yang mendengar, banyak yang melihat, bisa jadi anak-anak kalian, kami bernarasi, membahas tentang agama kalian, paling tidak ada kalian bantah, tanggapin, jangan nanti mualaf anak kalian, keluarga kalian marahi kami, kalian salahkan kami, bela iman kalian dong. Apa namanya ini, siapa dia namanya, Glok, monitor. Hei, Glok. Oten sudah mulai punah, saudara-saudaraku. Yang Islam tahan dulu permintaannya. Ah, ini tukang tombak nih Selongor nih. Hei, kau ya, woi. Tengok VT-nya. Semua komal muslim nih yang tombak nih. Blokir. Tengok VT-nya. Tengok VT dia. Aku tidak temukan ya. Tengok VT-nya. Blokir. Tengok VT-nya. Semua komal muslim dia yang tombak itu. Kurang ajar itu. Ini udah kerja di bawah nih. Host. Yang di bawah moderator. Buang yang ini. Akun-akun yang apa? Yang baru-baru. Blokir aja. Tengok VT dia tuh. Semua komal muslim tombainya. Tease me. Aduh, berlarian semua, jantungan semua. Jelpak. Pak Jel. Ini kepencet orang yang di bawah nggak sengaja. Di cancel aja buat yang Islam, kalau kepencet di cancel, dibatalin. Ya Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustadz. Oh belum izin aku ya. Iya, sama-sama Bang Blender. Ya. Di follow teman-teman. Ini akun saya dua-duanya tumbang. Oh, akun baru ya? Baru buat ini. Oke, silakan teman-teman di follow Ustadz Wapi. Nah, itu tadi tuh. Aku tidak ditemukan itu. Di fallback Ustadz Wapi yang saya. Siap. Tarik udah saya follow semua ya. Yang yuk teman-teman, di follow Ustadz Wafi yang teman-teman. Yuk. Tumbang weh. Tumbang ya Ustadz. Sampai 2K tuh. Padahal main tumbang. Padahal saya udah ngomong apa-apa lu. Iya. Ujaran kebencian lu. Ustadz, tadi akun tidak ditemukan, itulah yang nombak. Mungkin di Fituras ada tuh. Tengoklah VT dia. Dibuatnya itu, dia nombak. Gimana Bang Blender? Akun tidak ditemukan tadi kan naik. Lihat di VT-VT-nya semua, komal muslim dibuatnya.
tombak semua, dia yang lomba. Entah mungkin punya Ustaz pun ada. Waduh. Dia tuh. Iya. Udah ku cari tuh orang timur. Dia? Akun tidak ditemukan. Tadi kan naik di sini. Itu yang laporin, dia yang laporin. Orang ini bawa orang. Jadi mereka kan kalau melapor nggak bisa satu, bergrup. Biasalah. Nggak pakai duit ya kan. Konten kan gitu bisanya. Bisanya cuma nombak mereka ya. Tad ada salam tuh dari Pak Pipo, Tad. Pak Vivo? Vivo Kristen? Oten, bukan Kristen dia. Oh iya, gimana? Apa katanya? Lupa pasang gigi katanya. Astagfirullah. Ada dia dah? Ada lah. Lagi nyari zodiak dia, lagi nyari zodiak. Pak Vivo. Kalau ngomong nggak jelas itu kan dia kan? Sudah zaman Zoom dia itu marah-marah biasanya. Ini musuh bebuyutan Ustaz Alif. Iya. Aduh, gimana Ustaz Alif? Sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat. Sehat juga Gus semuanya. Alhamdulillah. 2 akun saya tumbang. Baru 2, satu lagi Gus. Gak ngomong ini apa-apa. Baru 700 teman-teman, silakan tembusin sampai 1,5 aja. Ini yang nonton 2,1 kan. Silakan di follow Ustaz Duapi nih. Gak ngomong apa-apa loh padahal, ngobrol biasa sama Bunda Mila gitu. Langsung kena tombak. Memang gitulah. Jadi saya juga sering juga gaungkan sama teman-teman muslim juga dari pihak kita. Mereka menombak-nombak komal orang itu. Jadi udah aku bilang, Oten-Oten ini nggak mau kalah. Ketika kita tombak mereka, mereka balas. Itulah Oten. Jadi udah sekarang perang akun, udah perang akun. 1 jam tombak, tumbang. Sampai 1 jam tumbang. Saya hari ini 2 akun, Tad. Iya. Tuh. Udah perang akun jadinya. Jadi tampil-tampilan Viti, wah tombak ini, udah nggak enak lah. Iya. Ini saya kalau live berarti nggak bisa naikin orang ya, kan harus ada anunya itu. Iya. Ada apa namanya itu? Ada aturannya ya. Pelaturannya harus 30 menit 3 hari berturut-turut. Misi 3 hari, Ustaz. 30 menit per harinya. Iya. Enggak. Di hari kedua kalau nggak salah 2 jam itu. Enggak ada. Sekarang hari kedua bisa 5 menit. Nah, nanti hari ketiga 5 menit lagi. Hari keempat, hari ketiga itu bisa naikin. Oh, nah. Saya ada akun 2 baru sama. Oke, 200 lagi teman-teman. Silakan di follow Ustaz Duapi 200 lagi. Buat teman-teman Oten, kalau mau diskusi silakan naik, tapi jangan keras-kerasan ya, santai aja. Padahal saya tuh kalau diskusi sopan loh. Iya. Ditombak juga sama mereka. Kalau misalkan memang kesalahan kita di atas, dia seperti rungkat, seperti ngelek dia ditumbangnya. Tapi kalau ditombak langsung ngilang dia. Iya. Laporan tuh, langsung hilang dia. Nah itu, jadi perhatikan di bawah, memang harus ada moderator Ustaz satu, memantau akun-akun yang baru buat. Nah itu blokir. Kalau sama-sama sopan aja kena tombak. Oh, kita main keras aja berarti. Kita main keras aja selanjutnya ini ya. Tunggu ya. Jangan main keras Tad. Enggak, dikira saya nggak bisa gitu keras gitu mungkin. Oke, tunggu ya. Tapi memang semua udah perang akun. Orang Mikana pun juga kena tombak, ngeluh juga dia. Ngeluh juga Mikana. Yang lain. Ngeluh juga. Makanya gue bilang udah main perang akun. Oke, enggak apa-apa. Kita bisa berarti 1000 akun, enggak apa-apa. Berarti Elvi harus kumpulin netizen yang di bawah nih biar digerakkan semua. Oke, kalau sopan dengan cara menjelaskan aja ditombak, kita main keras ya guys ya, ke depannya ya. Awas kalian. Api izin bentar ya Pi ya, naikin Oten bentar ya Pi.
Boleh Alfi di bawah aja. Pamit semua, assalamualaikum. Salam. Jangan kemana-mana tapi. Sama Oten ini pas serba salah Ustaz. Keras salah, lembek juga kita salah ya kan? Oh enggak wes, kalau saya santun aja kena tombak sama mereka berarti mainnya keras aja sudah. ini lagi kepas nih. Aduh. Ngapain lagi kau minta permintaan kepas? Kau kan sudah di materai. Jadi tadi saya lihat mau mualaf gitu loh. Jadi saya bilang sama Bang Juma dia menyalibkan Yesus 2 kali. Cukup Yesus disalibkan sekali, jangan 2 kali gitu loh. Loh, bukannya senang, siapa? Kan berarti penebusan dosa 2 kali. Inilah yang dibilang tadi domba-domba yang hilang. Yesus disalibkan untuk penebusan dosa. 2 kali ya? 2 kali lah ditebus dosanya. Sekali lah. Yesus itu kan matinya karena minum racun kan, bukan karena ditombak kan? Kok racun? Di mana ditulis itu? Ternyata. Ternyata. Di mana? Racun apa? Racun anggur. Maksudnya anggur merah gitu. Bentar. Nunggu akun saya sembuh dulu ini. Ku bantai kalian nanti ya, beneran. Assalamualaikum Ustaz. Salam Bunda. Akun baru ya? Akun baru Bun, ya, baru aja Bun. Diajari temen. Ya perbanyak aja buat akun Ustaz. Ya di follow ya teman-teman ya. Perbanyak aja buat akun. Kita coba pakai gigi 4 dan 5 sekarang ya. 5 terus Ustaz, 5 gas terus. Gak lagi mundur. Saya pakai gigi 1 2 ditombak juga sama mereka. Ya udahlah. Oke lah. Aku izin dulu di bawah aja ya. Host ya, izin host ya, Ustaz. Termasuk Oten nggak mau naik di bawah. Nggak mau naik Oten nanti nih, payah. Kayak pas pula tengok lah, nggak ada jatnya. Oke, Ustaz ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kepas. Bang Kepas. Fotonya Kepas ini kan senyum itu. Senyum aja dosa dia itu sebenarnya. Aku pikir Ustaz Ali kuat loh. Ya. Aduh. Alhamdulillah. Bang Kepas. Ya siap Ustaz Ali. Bang Kepas ini senang nggak sih sebenarnya Yesus itu mati di kayu salib? Ini yang pertanyaan dilema aslinya kok dijawab. Asli. Oh ya dilema ya. Dibilang senang, kita tidak mau kematiannya, dibilang menangis. Gak jadi ditebus. Ternyata iya. Jadi gini ya, pertanyaan itu memang sulit untuk dijawab. Itu loh. Oh jadi jawabannya sulit. Itulah yang disebut dengan domba tersesat kayak gitu. Nah, inilah karena kenapa pertanyaan itu muncul, karena ketika Yesus sudah mati, itu loh di kayu tiang salib. Kalau Yesus tadi tidak mati di kayu tiang salib, pertanyaan itu tidak akan muncul. Ya, pertanyaanku yang dijawab bukan menanggapi statement yang di luar pertanyaan. Iya. Jadi makanya saya bilang Ustaz Talib senang kan? Jadi dengan darah Yesus mati di kayu tiang salib, saya diselamatkan dari api neraka yang kekal. Oh, berarti senang kalau gitu. Ya gini ya, pasti senang lah ada penebusan. Iya, berarti senang. Berarti Anda senang Yesus mati di kayu salib dengan cara terkutuk. Tapi kalau mengingat hari kematiannya, kita berkabung sedih loh. Atau gini aja, sih? andaikan pakai pas hidup di zaman Yesus, Anda ingin menyelamatkan Yesus atau membiarkan dia terbunuh? Ya secara manusia kita tidak akan membiarkan Yesus dibunuh tentara Romawi. Secara manusiawi ya. Terus? Iyalah. Yesus kan gak ada dosanya. Kenapa dia disalib kan gitu. Ya andaikan nih pakai pas ini hidup di zaman Yesus, Anda ingin orang membantu menggagalkan penyaliban atau dibiarkanlah terjadi atau rela. Secara logika saya
saya berusaha menggagalkan penyaliban itu. Secara logika, saya akan berusaha menggagalkan penyaliban itu. Ternyata murid-muridnya Yesus pun kabur. Lebih pintar mana? Pak Kabur. Murid Yesus. Takut. Mereka takut, apalagi si Petrus menyangkal 3 kali. Pertanyaannya, lebih pintar mana? Kepas atau murid Yesus? Jadi gini Mas Wifi, artinya di sini bukan lebih pintar mana. Di sini beda waktu, beda zaman posisi kita Mas Wifi. Bukan apa. Di sini kalau saya bilang nanti saya lebih pintar dari murid Yesus, salah lagi kan? Sudah salah lagi. Jadi di sini bukan masalah pintar, tapi di sini cara kita menyikapi penyaliban Tuhan Yesus gitu loh. Lebih benar mana cara menyikapi dengan menyelamatkan Yesus atau membiarkan dia tersalib? Makanya ketika sudah kehendak Bapa, ya kita membiarkanlah, apalagi. Berarti yang benar seharusnya dia memang terhina di depan Romawi. Ya kan, itu kan sudah kehendak Bapa. Makanya ketika Yesus berdoa di Gunung Getsemani, biarlah kehendakmu bukan kehendakku. Artinya Yesus juga tidak mau disalib, tapi karena sudah kehendak Bapa. Makanya ketika Yesus ditangkap tentara Romawi, murid-muridnya kan melawan, menghalangi. Yesus ketika tahu nggak kalau dibawa, dia tersalib itu akan menebus dosa orang? Oh tahulah. Kenapa kok dia teriak, kenapa Tuhan meninggalkanku? Nah tadi itu dari awalnya ada kan dibilang sudah selesai semua, kan gitu. Artinya di waktu dia berdoa di Gunung Getsemani, dia sudah menyerahkan dirinya di dalam. Dia 2 kali ke Gunung Getsemani berdoa, dia sudah menyerahkan dirinya. Makanya dia berdoa sampai mencurahkan air mata. Kira-kira orang Romawi ini masuk surga nggak ya? Kan dia penyebab dari penebusan dosa ini terjadi. Oh, kalau itu Mas YP memang masuk api neraka kan gitu. Nah, yang terlibat pembunuhan Yesus masuk api neraka. Nah, tapi kan kalau gak ada mereka nggak terjadi itu penebusan dosa. Nah, ini kan tadi kan hasutan iblis ya. Sebenarnya tentara Romawi ini kan diperalat iblis ini sama siapa? Yudas Iskariot. Nah, seharusnya kan ada terima kasih sama iblis. Kalau nggak gitu kan nggak terjadi. Jadi gininya, Mas Waipi gini, samanya itu ibarat ketika pengadilan memvonis seorang pengedar dia hukuman mati, yang mengeksekusi dari kejaksaan, tapi bukan terlibat itu dari kejaksaan, dia kan diperintah sama seperti tentara Romawi. Mereka dihasut iblis sama pertama Yudas Iskariot menjual Yesus dengan sekeping perak. Yesus tahu nggak bahwa nanti dia akan tersalib, yang menyalib adalah orang Romawi sebelum itu terjadi? Tahu nggak Yesus? Ya tahu lah. Nah, tapi dia mau melawan Bapa bagaimana? Tak bisa. Sudah kehendak Bapa. Oh, berarti Bapak zalim dong. Kan orang Romawi nggak tahu kalau mereka itu ternyata akan ada di pihak yang salah. Ya memang ya. Pada waktu itu tentara Romawi mereka makanya dibilang Bapa ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu kan kata Yesus ketika di kayu tiang salib. Dikabulkan nggak doa itu? Dikabulkan. Oh, berarti ya masuk surga dong orang Romawi, kan dimaafkan berarti. Karena kan Yesus ini kan meminta ampunilah mereka karena mereka. Artinya Yesus itu sudah disalib aja masih mampu mengampuni. Udah disalib aja masih mampu dia mengampuni orang yang menyalib dia. Dosa orang Romawi diampuni nggak? Dikabulkan nggak? Yang mana? Itu kan gini. Ketika Yesus itu berdoa pada waktu itu apa yang disampaikan dia itu kemanusiaannya, keilahiannya kan di sorga, gitu loh. Supaya apa? Ketika Yesus mengatakan begitu supaya manusia itu ada rasa pengampunan kepada orang yang melukainya. Pertanyaannya saya, ketika Yesus mendoakan agar orang Romawi dimaafkan, itu dikabulkan enggak doa? Kalau dikabulkan, berarti dosa orang Romawi menyalib Yesus sudah diampuni berarti. Ya kan Yesus kan bermohon ampunilah. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat.
Belum ada jawabannya, pengkabulannya, gitu loh. Oh, masih loading berarti sampai sekarang. Oh, nanti hari penghakiman ketika Tuhan Yesus datang kedua kali. Oh, doanya masih macet gitu ya? Bukan doanya macet, itu istilahnya kalau di dalam pembukuan jurnal dia masih gantung. Gitu loh. Masih gantung. Misalnya yang berdoa misalnya Yesus loh, masa gak dikabulkan? Bukan. Jadi gini, biaya entertain ini digantung dulu, jangan dikeluarin dulu, jangan dikabulkan dulu gitu loh. Misalnya kita kan dalam proyek biaya entertain sekian, oh nanti dulu kalau biaya entertain ini dulu yang misalnya diampuni dosanya ini kan kembali kepada gini ini loh, mau ikut kepada tender apa mau ngampuni dosa kayak ikut tender supaya cepat nalar Kang Santang gitu loh. Nanti kadang Kang Santang istilahnya nggak langsung connect, kadang kalau harus kita, makanya Yesus itu memberikan perumpamaan. Makanya Yesus itu ketika datang memberikan perumpamaan, nggak semua orang connect apa yang disampaikan Yesus itu tentang perumpamaan gitu loh. Berarti orang di dalam Bible ditulis orang soleh kalau berdoa pasti doanya akan dikabulkan. Nah, Yesus orang soleh bukan? Belum soleh ya. Belum. Berarti gak terlalu soleh Yesus ya? Enggak, kita tadi bicara orang soleh ini, jangan kita katakan setiap doa orang soleh langsung dikabulkan, ada ditunda, ada langsung dikabulkan, ada yang tidak diterima Tuhan gitu loh. Anda sudah sering baca Bible nggak sih? Kalau tertulisnya seperti itu, apakah Anda berani menafsiri? Kenapa penafsiran saya mengatakan yang dikabulkan? Ini kembali kepada kewenangan Bapa. Makanya terkadang kita ini manusia, kita ambil alih kewenangan Tuhan. Jadi seolah-olah kita lebih tahu dari Tuhan. Gitu loh. Makanya ketika masalah pengkabulan itu kembali kepada Bapa. Berarti doa Yesus tidak dikabulkan oleh Bapa, betul? Belum tentu Mas YP. Jangan kita bernarasi mutlak hal yang disampaikan Mas YP itu bahwa itu suatu kebenaran yang tidak dikabulkan doanya. Belum tentu. Tertulisnya seperti itu loh. Ini kan gini loh Mas YP, ini kan kehendak Bapak, artinya gini, itu mutlak kembali kepada Bapak gitu loh. Coba sampean buka Mazmur 34 nomor 15 sampai 17. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang benar dan telinganya kepada teriakan orang-orang yang minta tolong. Satu, Yesus minta tolong ketika ada di salib. Yesus minta tolong, Eloi lima sabachthani, ya Tuhanku kenapa engkau meninggalkan aku. Satu. Nah kemudian Yesus berdoa agar orang yang membunuh dia, yang menyalib dia itu diampuni. Berarti kalau sudah mata Tuhan dan telinga Tuhan dan bahkan tangan Tuhan yang bergerak, masa itu tidak dikabulkan? Ini kepada orang yang benar loh, jelas tertulis. Oke. Jadi di Mazmur itu juga tertulis, tapi saya nggak ingat pasalnya karena udah lamaan saya tidak buka. Jadi gini, melukain orang yang nggak punya agama pun kami dilarang. Artinya apa? Ketika dia tidak punya, walaupun beda keyakinan, beda Tuhan, tapi Tuhan itu tidak membiarkan kami walaupun dia tidak bersalah gini. Dia tidak bersalah gitu, tapi kita melukain itu dilarang Tuhan. Jadi ketika pernyataan tadi yang disampaikan Mas YP itu Mazmur tadi itu kan tidak ada dikabulkan, didengar, dilihat. Masalah dikabulkan. Baca ayat setelahnya. Apabila orang-orang yang benar berseru-seru kepada Tuhan, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Berarti kalau ada orang saleh, orang benar berdoa, maka Tuhan akan melepaskan dia dari segala kesesakannya. Berarti pasti dikabulkan tuh. Jadi orang Romawi ternyata diampuni dosanya dan masuk surga bersama Yesus, betul? Beda case ini, Mas YP, beda case. Beda perkara ini. Loh,
Kok beda perkara? Kalau ada orang benar berdoa, maka apapun yang menjadi masalahnya akan diberikan jalan keluar oleh Tuhan. Ayatnya inilah makanya ada lagu Bon Jovi Santa Fe yang dikatakan gini. Tunggu dulu, ini ada sambungannya. Kenapa saya katakan lagu Bon Jovi Santa Fe? Ada narasinya mengatakan begini. Kalau kau Tuhan mengampuni iblis, aku lebih baik di muka bumi ini selamanya. Kalau kau mengampuni iblis. Artinya, nah ketika tadi tentara Romawi itu dihasut oleh iblis untuk membunuh Yesus di kayu tiang salib, bagian dari semua ini skenario pembunuhan Yesus ini, baik itu mahkamah agama, baik itu tentara, baik itu yang lain-lainnya, kan ini kan banyak ini yang terlibat. Nah ketika itu artinya apa? Berarti dong nanti kembali lagi narasinya. Berarti Tuhan mengampuni iblis dong. Nah, berarti jadi kembali ke situ, Mas Waipi. Makanya saya bilang tadi, nanti masa penghakiman ini beda case aja ini. Berarti kamu menentang kitab kamu sendiri. Enggak lah. Nggak bisa Mas Evi, nggak bisa saya bilang saya apa, biarlah Tuhan apa, karena di Markus 11 kalau nomor 24 itu, Markus 11 nomor 24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ini untuk orang-orang yang soleh. Nah, Yesus soleh nggak? Soleh, suci, dia kan Tuhan. Nah, berarti doa Yesus dikabulkan nggak? Ya dikabulkan lah doa Yesus. Wah, berarti ketika Yesus meminta maafkanlah orang-orang Romawi, berarti doa Yesus dikabulkan, betul? Itu beda case. Loh, kok beda case? Beda case. Dan apa saja yang kamu minta? Matius 21 nomor 22. Tahu, sudah saya baca itu, tahu. Ya, Matius 21 nomor 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Sekarang pertanyaannya, Yesus penuh kepercayaan nggak kalau berdoa? Iyalah, kedagingannya. Dia kan nah, berarti ketika Yesus meminta untuk memaafkan orang Romawi, dikabulkan nggak itu? Ya tergantung. Loh, kok tergantung? Apa tentara? Iya kan nggak semua itu nanti apa itu kena terlibat. Ada kan ini ayatnya kan, iya dong. Ada yang karena kesadaran, makanya gini, ada yang karena kesadaran, ada yang karena diperintah. Nah, gitu berarti loh. Yesus nggak sadar waktu doa gitu? Yesus masalah doa Yesus itu dia sadar, tapi kan Tuhan Maha tahu. Oh ini Yesus sadar, kan oh ini. Iya, nanti masa penghakiman. Ini kamu dulu kan kamu sadar nih, kamu udah tahu saya Tuhan, tapi tetap kamu apa? Datang tentara Romawi, Tuhan, saya di bawah tekanan. Kalau saya nanti nggak ikut serta dalam pembunuhanmu, nanti saya nggak digaji. Makan apa anak istri saya? Yesus Tuhan bukan kan, sih? Tuhan lah. Tuhan, dia berhak nggak mengabulkan doa itu? Berhak lah. Nah, kan dia sudah minta sendiri, dikabulkan sendiri begitu. Nah, ini gini loh, Ustadz Wapi. Sekarang kan ke depannya kan nanti Yesus ini datang kedua kali masa penghakiman. Sekarang kan belum dikabulkan, gitu loh. Anda mengatakan seperti itu, datanya di mana? Bahwa sekarang masih macet doanya, di penentuannya nanti di akhir zaman. Gimana itu? Di mana datanya itu? Nah, kan udah saya bilang tadi nanti kembali nanti yang dibuka Mas Waifi itu tadi tentang tadi di Markus ini di sini doa orang saleh kembali lagi ke situ. Artinya gini, biarlah Bapak yang lebih tahu tentang penghakiman nanti kan gitu. Bapak itu kan Yesus. Anda tahu dari mana? Datanya di mana? Kalau doa Yesus itu ada yang masih macet itu di mana datanya? Kalau datanya nggak ada. Nggak ada datanya. Berarti? Nggak ada datanya. Berarti kalau nggak ada datanya gitu. Apa namanya itu? Dikabulkan gitu. Ya, kalau nggak ada datanya apa namanya itu? Asumsi lah. Ya, tepat. Lanjut Ustadz Alif. Kalau Ustadz Alif belum sampai lah ke situ. Ya, bentar, ini acak sama Pink Purple musim apa Kristen?
Saya Muslim, alhamdulillah, Bang Kian Santang. Alhamdulillah. Ini Pink Purple? Pink Purple, Muslim apa Kristen? Wah, nggak ada suara. Bisa juga lu bahasa Inggris ya, baca bahasa Inggris ya, Kang Santangnya. Gua kirain lu nggak bisa juga lu. Ya Ustaz Alif mungkin mau ngelanjut? Kepas. Tadi Yesus berdoa, ketika Yesus berdoa bahwa ampuni mereka itu, dia Tuhan atau bukan? Kemanusiaannya. Ketika dia berdoa begitu, kedagingannya. Bukan Tuhan itu, yang lagi berdoa bukan Tuhan. Iya, kedagingannya, karena kan keilahiannya kan tetap memantau dia. Oh, iya, berarti ketika dia berdoa seperti itu, dia bukan Tuhan ya? Dia Tuhan, kan dia 100% Tuhan, 100% manusia. Nah, ketika dia berdoa seperti itu, Tuhan atau bukan? Ketika dia berucap, itu kedagingannya. Bukan Tuhan, bukan. Tapi keilahiannya nggak meninggalkannya. Berarti Tuhan yang lagi berdoa. 100% Tuhan, 100% manusia. Oh, berarti keduanya lagi berdoa? Bukan keduanya, satu. Oh, satu. Yang Tuhan apa yang manusia? Kan tadi kan saya bilang tadi, yang berdoa itu kan kedagingannya. Oh, bukan ketuhanannya, bukan? Ya bukanlah, kan keilahian, makanya kan satu Tuhan, makanya ya Bapa, kan dia kan berdoa sama Bapa. Berarti bukan Tuhan yang lagi berdoa itu ya? Kan kedagingannya. Iya, bukan Tuhan kan? Bapa kan di sorga, Ustaz Ali. Bapa di sorga. Ribet kali. Aku lagi nanya, Yesus ketika berdoa itu Tuhan atau bukan? Kedagingannya, kemanusiaannya. Nah, bukan Tuhan ya? Bukanlah, kan kedagingannya itu. Oke, berarti Yesus ketika berdoa dia bukan Tuhan. Itu kedagingannya, dia kan manusia. Nah iya, ketika Yesus berdoa dia bukan Tuhan. Iya kan, udah saya bilang kedagingannya Ustaz Talib. Nah iya, pas lagi berdoa Tuhannya pergi. Enggak lah, keilahiannya tidak pernah meninggalkan. Meskipun Yesus berkata, Eloi Eloi lama sabachthani, Allahku mengapa kau tinggalkan aku. Yesus menganggap Bapa itu meninggalkan dia, tapi kita bahwa dia itu tetap ada ilahi itu gitu loh. Kok Kepas lebih tahu daripada Yesus itu sendiri? Kenapa? Karena kita lihat dari kekhawatiran hidupnya gitu loh. Ketika mau. Kenapa Anda lebih Yesus daripada Yesus? Kembali lagi. Bukan. Coba kesimpulannya, jadi ketika dia berdoa Tuhan atau bukan? Ini pertanyaannya udah 4 kali saya jawab loh. Kedagingannya, kemanusiaannya. Ketuhanannya nggak ada dalam diri dia karena itu cuma manusia. Enggak lah, beda lah. Itu kan kalian nggak pernah meninggalkannya. Oh, berarti ada beda, di dalam kemanusiaan yang lagi berdoa itu ada Tuhan juga. Jadi kan gini loh Ustaz Alif, ini kan dua natur ini. Dua natur. Kalau tentang ketika dia berdoa kan gitu. Yesus ini kan dua natur ini. Oke, yang lagi berdoa itu berarti 100% natur manusia. 100% manusia. Iya kan? Nah, berarti Yesus selama hidupnya dia 100% manusia. Iyalah, selama hidupnya di muka bumi ini 100% manusia. Bukan Tuhan kan? Keilahiannya nggak pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Oh, berarti Tuhan juga di situ. Oh iyalah, waktu Yesus kan waktu dicobain iblis kan, waktu puasa itu kan bilang jangan kau cobain Tuhan Allahmu. Termasuk kan ketika dia berdoa Tuhan juga. Itu kemanusiaannya, kan dia mau selesai kan tugasnya kan udah selesai. Katanya kan selama selesai dia kan dibilang kan gini dikatakan sama murid-muridnya sudah selesai tugas kan kan dibilang. Yang berkata sudah selesai itu Tuhan atau manusia?
Kemanusiaannya. Bukan ketuhanannya ya? Bukan, keilahiannya kan di surga, tapi kan keilahian itu kan nggak pernah meninggalkan. Nah iya, keilahiannya di surga, kemanusiaannya di bumi. Bingung kan? Bingung kan? Loh, nggak bingung. Sampai kapan? Nggak bingung. Iya. Iya, kan ini kan pertanyaannya kan berulang, artinya kan ada kebingungan. Yang bingung itu yang jawab. Nah, Yesus kan ketika di bumi dia manusia. Iya kan? Ketika dia di bumi dia manusia, berdoa kepada Tuhan yang bukan manusia. Nah, terus? Nah, bener kan? Yesus berdoa di Gunung Getsemani ataupun dia berdoa melakukan mujizat itu karena keilahiannya di sorga gitu lah. Nah, iya, Yesus makan manusia. Manusia, tapi keilahiannya tetap ada karena dia dari firman. Nah, ketika Yesus menghidupkan orang mati, dia kan sebagai manusia kan? Mana ada manusia menghidupkan orang mati? Si Lazarus 4 hari udah bau busuk. Oh, jadi dia Tuhan? Dari kuburan. Siapa manusia bisa menghidupkan orang mati udah busuk? Jadi ketika tiba-tiba hidup lagi. Ketika Yesus membangkitkan orang mati, Yesus Tuhan? Tuhan lah. Bukan manusia? Bukan lah. Tadi selama hidupnya Yesus manusia atau bukan? Manusia. Dasar koplak. Nggak bisa karena beda. Bukan Ustadz Ali. Kau ini sadar nggak sih ngobrol ini, sadar nggak sih sebenarnya? Gini loh Ustadz Ali, beda konsep kamu. Kalau saya kan udah beda. Karena apa? Dia dua natur gitu loh. Oh, jadi kadang dia manusia, kadang dia Tuhan. Bukan kadang dia manusia, seolah-olah kadang manusia, artinya nggak ada ilahinya berdiam diri kepada badan Yesus. Ya udah, ada kadang-kadang. Ya udah kalau gitu berarti Yesus itu manusia sekaligus Tuhan. Iya, kan tertawa, itu jawab muter-muter. Ya dari tadi jujur kayak gitu. Dari Yesus tadi kan itu aja, bener nggak? Iya, dua natur. Yesus, tadi udah mengaku Yesus itu dua natur. Yesus ketika berdoa, dia itu manusia sekaligus Tuhan. Ada datang baru tamu kita Ustaz Ali, disapa dia. Enggak kali aja